Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa ataqa ala dzalika bi mazidin minal ridwani war rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anqadhal ummah wa nasharal hikmah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin rasulillahi a'zamil bashariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perdagangan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita. Perniagaan hal yang urgent bagi kehidupan manusia. Tanpa perdagangan, tanpa perniagaan, tanpa jual beli, maka akan banyak maslahat yang hilang, akan banyak manfaat yang tidak bisa dirasakan. Setiap orang, setiap manusia, setiap dari kita pastinya akan melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang pedagang tentunya mengharapkan keuntungan yang besar. Sementara itu, para pembeli mengharapkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka dari proses perdagangan itu. Perdagangan itu sebuah keniscayaan. Perniagaan itu suatu iltizam, suatu yang harus terpenuhi dalam kehidupan ini. Penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tahukah kita bagaimana Al-Qur'anul Karim memandang suatu perdagangan, memperhatikan suatu perniagaan, dan dalam hal apa kata perdagangan itu digunakan? Apakah perdagangan dalam Islam selalu berhubungan dengan uang dan materi serta keduniaan? Maka mari kita simak beberapa ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Perniagaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah jual beli, yaitu perniagaan materi dalam kehidupan. Dalam teks ini Al-Quran memberikan panduan mengenai interaksi antar manusia dalam hal materi sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan rizki Allah yang halal, yang thayyib, halalan thayyibah. Oleh karena itu, semua jenis perampasan, semua jenis mengambil harta orang lain dengan cara batil dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain, Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum kadibun bil adl wala ya'ba kadibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah menulis atau menolak untuk menuliskannya bagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan mengenai salah satu bentuk transaksi dalam Islam, yaitu adanya hutang piutang. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita agar tertib administrasi. Dalam hutang piutang hendaknya ditulis satu, jumlah hutangnya, kedua, waktu pengembaliannya, ketiga, orang yang berhutang, orang yang memberi hutang, kemudian ada dua saksi atau satu saksi. Dalam hal ini sudah dipraktekkan dalam negara kita. Ketika kita bertransaksi, entah berjual beli atau hutang piutang atau pembayaran tempo, maka dipersyaratkan ada 6 syarat tadi. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan
mereka bubar untuk menuju kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya perniagaan, perdagangan, transaksi ekonomi Islam, transaksi di antara manusia yang dilaksanakan tidak selayaknya membuatnya untuk lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan azan, maka tinggalkan sebentar perniagaan, perdagangan, ataupun aktivitas-aktivitas yang terkait dengan keduniaan. Kemudian kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil air wudhu, kemudian kita mendatangi untuk menegakkan sholat. Beribadah dan penghambaan kepada Allah harus lebih diutamakan, didahulukan dari semua aktivitas keduniaan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya, azan sekitar 3 menit, azan dan iqomat, azan sampai iqomat kurang lebih 10 sampai 15 menit. Sholat 5 menit, berzikir maksimal 3 menit. Kalau kita total itu maksimal 30 menit. 30 menit dikalikan 5 berarti kurang dari 3 jam. Allah memberikan kehidupan kita sehari semalam 24 jam. Allah minta kepada kita kurang dari 3 jam untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan begitu pentingnya panggilan sholat, begitu pentingnya sholat. Menjadi perhatian utama kita. Bahkan ketika di sekolah kita, ibadah sholat ada zuhur, ada asar. Sekali, 2 kali kita coba bagaimana kita memaksimalkan masjid yang besar ini untuk 1.500 jamaah cukup sekali waktu sholat. Maka marilah kita manfaatkan sebaik mungkin yang Allah berikan 2 waktu sholat ini, yaitu di sekolah ini, yaitu zuhur maupun asar ini dengan sebaik mungkin. Mulai saat ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengetahuinya saja belum cukup. Kalau hanya mengetahui bahwasanya ini baik, bahwasanya itu buruk, iblis musuh kita lebih mengetahui. Bahkan iblis berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali. Maka dengan mengetahui saja belumlah cukup. Makanya oleh karena itu perlu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Warzuqna tiba'ah, dan karuniakan kepada kami untuk melaksanakan apa yang kami ketahui. Warinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang batil
yang salah itu adalah salah. Warzuqna tinaba, dan karuniakan kepada kami untuk meninggalkan yang buruk ataupun yang salah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang pertama ini kami menegaskan bahwasanya mengetahui itu adalah penting. Kemudian mengamalkan apa yang kita ketahui sangatlah penting. Yang pertama kita memohon hidayah kepada Allah, kemudian yang kedua kita memohon hidayah taufik kepada Allah, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Dan amal-amal kita, perbuatan kita, ibadah kita didasari dengan ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah lirabbil alamin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwani. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ati'u fi sirrin wa najwa. Thumma sallu wa sallimu ala al-hadi al-bashir asiratil munir nabiyyina Muhammadin sahibil fadlil kabir. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.